Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan ada perempuan. Juga menciptakan mereka bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Sejak dahulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam. Keduanya saling melengkapi. Namun tidak dipungkiri perbedaan dan perselisihan pernah terjadi antara keduanya. Ketika iblis menggoda keduanya, Siti Hawa sempat berbeda pandangan dan berselisih dengan Nabi Adam, walaupun akhirnya mereka sepakat untuk memakan buah khuldi. Begitu juga generasi dari keduanya, yang kita kenal dengan Habil dan Qabil, yang keduanya pernah berselisih dan akhirnya menimbulkan pertumpahan darah dan dicatat sebagai kejahatan pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi. Perbedaan dan perselisihan adalah sebuah keniscayaan yang terjadi di kalangan umat manusia, dan itu tidak akan pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita sepakati, tetapi tidak sedikit hal-hal yang kita berselisih. Oleh karena itu, dibutuhkan kedewasaan menilai setiap orang ketika mereka berselisih pandangan dengan kita. Dengarkan kisah berikut ini dan ambil pelajaran berharga darinya. Seorang ayah ingin memberikan pelajaran berharga kepada keempat anak lelakinya. Pelajaran bagaimana mereka harus hati-hati dan tidak terburu-buru dan menghargai orang lain. Setiap kali ada masalah di antara mereka, perselisihan, beda pandangan, tidak ada yang mau mengalah dan menganggap dirinya paling benar. Karena perselisihan dan beda pandangan yang tidak bisa mempersatukan mereka dan tidak bisa menjaga keharmonisan persaudaraan mereka, maka ayahnya mengumpulkan keempat-empatnya dan memberi tugas masing-masing. Anak yang pertama diperintahkan untuk pergi ke hutan di saat musim dingin. Anak yang kedua juga diperintahkan pergi ke hutan di saat musim semi. Anak yang ketiga juga diperintahkan ke hutan yang sama di saat musim panas. Dan yang terakhir, anak yang keempat juga diperintahkan dengan perintah yang sama untuk pergi ke hutan pada saat musim gugur. Setelah mereka kembali dan bertemu dengan ayahnya, sang ayah meminta semuanya untuk menggambarkan bagaimana kondisi hutan saat mereka tiba di sana. Anak pertama bercerita bahwasanya ketika dia melihat hutan, maka tidak ada yang menarik dari pemandangannya. Justru ada kesedihan karena melihat ranting-ranting banyak yang kering dan seperti tidak ada kehidupan. Lalu anak yang kedua
tiba-tiba menyambut ucapan saudaranya. Dia mengatakan, apa yang kamu sampaikan dan apa yang kamu gambarkan itu salah. Karena saya melihat kondisi hutan itu sangat menarik dengan warna hijaunya. Juga warna-warni bunga-bunga dan beberapa buah-buahan yang enak dipandang mata. Itu adalah pemandangan yang indah yang pernah saya lihat selama hidup saya. Anak yang ketiga membantah. Terlalu jauh gambaran itu. Apa yang kalian sebutkan itu sebenarnya semuanya salah. Tidak ada yang benar. Saya datang ke hutan, tidak ada hal yang menarik. Saya melihat bunga-bunga itu layu karena tidak terkena panas matahari. Anak yang keempat berkomentar penuh keheranan. Ada apa dengan kalian? Kalian menceritakan sesuatu yang tidak benar. Saya mendapati pohon-pohon di sana rusak. Dan daun-daun terlihat menguning dan berjatuhan. Semua yang kalian gambarkan itu salah semua. Karena saya melihat dengan mata kepala sendiri. Setelah perselisihan itu, sang ayah memanggil mereka dan mengatakan, kalian semuanya benar. Karena kalian pergi ke hutan di musim yang berbeda. Yang pertama musim dingin, maka dia mendapati kondisi hutan berbeda di saat musim semi. Begitu juga saudaramu yang datang di musim panas akan berbeda dengan yang datang di saat musim gugur. Jadi semuanya menyampaikan sesuai dengan apa yang dilihat. Maka tidak ada gunanya untuk berbeda pandangan karena situasi dan kondisi yang menyebabkan kita saling berbeda pandangan. Pelajaran yang kita bisa ambil yang pertama adalah perubahan musim. Dari musim dingin ke musim semi, dari panas ke musim gugur dan seterusnya. Itu adalah contoh konkret bagaimana kehidupan manusia, bahwa suatu saat kita bisa berada di atas dan bisa berada di bawah. Bisa dalam kondisi senang, bisa jadi suatu saat kita akan merasakan sedih. Atau sebaliknya. Yang kedua, perdalamlah pengetahuan dan perluaslah wawasan agar perbedaan dan perselisihan itu bisa menyatukan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Semoga perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perselisihan yang terjadi di antara kita menjadi rahmat dan kasih sayang yang bisa menyatukan kita bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sulit bagi Allah untuk menyatukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menahan itu semua, karena itu adalah ujian bagi kita, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.